Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimadi Maharani dengan nomor stambuk A111221069. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam model pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang pertama adalah model pembelajaran berbasis permainan. Model pembelajaran berbasis permainan adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan konsep permainan atau game dalam proses belajar. Tujuan dari model ini adalah agar siswa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat menyenangkan dan efektif. Adapun penilaian dalam model pembelajaran berbasis permainan. Penilaian pada model pembelajaran berbasis permainan dilakukan melalui observasi dan pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam berpartisipasi dalam permainan serta kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga dapat melakukan penilaian melalui tes atau tugas terkait materi pembelajaran yang disampaikan dalam permainan. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis permainan. Yang pertama, pembelajaran berbasis permainan mengedepankan keterlibatan siswa dalam setiap tahapan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur. Yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan menggunakan konteks permainan sebagai penggerak siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tahapan dalam model pembelajaran ini, yang pertama, persiapan. Guru merancangkan pembelajaran berbasis permainan dengan menyiapkan permainan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, pelaksanaan. Guru memperkenalkan permainan kepada siswa dan menjelaskan aturan serta tujuan permainan. Yang ketiga, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dengan mengamati keaktifan siswa dalam berpartisipasi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran yang terintegrasi dengan proyek. Project-based learning memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif. Adapun ciri-ciri dari project-based learning, yang pertama, melibatkan siswa dalam proyek yang signifikan dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok atau tim. Yang ketiga, mengharuskan siswa untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi inovatif. Dan yang terakhir, memfasilitasi diskusi, refleksi, dan evaluasi oleh siswa dan guru. Adapun tahap-tahapan dalam project-based learning, yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan yang dipecahkan atau dijawab dalam proyek. Yang kedua, merencanakan proyek dan membuat rencana kerja. Yang ketiga, mempelajari topik atau materi yang relevan dengan proyek. Yang keempat, melaksanakan proyek dan mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data dan mengembangkan solusi atau jawaban untuk masalah atau pertanyaan. Yang terakhir, mempresentasikan hasil proyek dan mendiskusikannya. Adapun penilaian dalam metode model pembelajaran ini, antara lain yang pertama, evaluasi proyek secara keseluruhan, termasuk presentasi dan produk akhir. Yang kedua, evaluasi individu. Yang ketiga, evaluasi refleksi yang melibatkan penilaian terhadap refleksi siswa tentang proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya ada model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang telah ada sejak lama dan sering digunakan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Metode ini berfokus pada pengajaran melalui teks, ceramah, dan latihan, menulis, membaca, dan berbicara di kelas. Ada ciri-ciri dalam metode pembelajaran ini. Yang pertama,
terpusat pada guru dan kurikulum yang telah ditentukan. Yang kedua, kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan buku sebagai sumber belajar utama. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran jelas dan terstruktur dengan materi yang ditentukan secara sistematis. Ada tahap-tahapan dalam metode pembelajaran konvensional, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, persiapan. Guru menyusun rencana pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, penyampaian. Guru memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran, baik melalui ceramah maupun diskusi, dengan menggunakan buku teks atau bahan ajar lainnya. Yang ketiga, latihan. Siswa akan diberikan latihan untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari melalui tulisan, melalui membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan materi pembelajaran melalui tes, tugas, atau ujian. Ada penilaian dalam metode pembelajaran konvensional, yaitu biasanya dilakukan dengan menggunakan tes tertulis atau lisan. Tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda atau esai, sedangkan lisan dilakukan melalui wawancara atau presentasi. Hasil penilaian kemudian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dan memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.